Hai, selamat siang teman-teman. Nama saya Justina Pirigagas. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD, kelas reguler A2. Saya dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan gizi dan kesehatan anak usia dini. Ya, di sini adalah masalah gizi. Masalah gizi dibagi menjadi dua, yaitu gizi kurang dan gizi baik. Gizi kurang dan gizi baik disebabkan oleh faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer, susunan makanan seseorang salah dalam kuantitas dan kualitas, kurangnya ketersediaan pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, dan kebiasaan makan yang salah. Dan faktor sekunder, semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai ke sel-sel tubuh serta dikonsumsi, yaitu tergantungnya pencernaan, absorpsi zat gizi dan ekskresi. Selanjutnya, masalah gizi kurang yang disebabkan oleh penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu seperti makanan dan penyakit. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai dan pelayanan kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai. Masalah kurang ketahanan gizi pada umumnya di Indonesia, kurangnya energi dan protein seperti kekurangan vitamin A, kekurangan iodium, kekurangan zat besi, dan anemia besi. Berikutnya adalah masalah kurang energi dan protein. Bentuk kurang energi yang dapat menurunkan kualitas fisik dan mental serta meningkat risiko kesakitan dan kematian terutama pada anak balita dan wanita hamil. Pada anak balita kurang energi dan protein, bentuk ringan seperti gizi kurang dan berat atau gizi buruk. Dampak busung lapar atau gizi buruk, tubuh kurus meningkatkan kecerdasan anak seperti rabun jauh, senja, dan lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Busung lapar dicegah dengan cara memberi makanan bergizi pada anak-anak berupa sayur mayur, buah-buahan, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, protein. Protein itu seperti telur, daging, dan ASI anak usia 0-2 tahun. Selanjutnya ada 3 tipe gizi buruk. Yang pertama itu kwashiorkor, yang kedua marasmus, dan yang ketiga marasmus kwashiorkor. Kwashiorkor yaitu kekurangan protein kromis pada anak-anak, biasanya menyerang bayi dan balita berumur 3 bulan sampai 6 tahun. Marasmus, anak mengalami definisi energi dan protein sekaligus, menderita kelaparan. Dan marasmus dan kwashiorkor yaitu campuran marasmus dan kwashiorkor disertai adanya edema, menurunnya kadar protein dalam darah, kulit mengering, dan kusam otot menjadi lemah, serta pembengkakan yang tidak mencolok. Selanjutnya itu masalah kurang vitamin A. Kekurangan vitamin A timbul karena kekurangan konsumsi vitamin A seperti kebiasaan makan salah atau penyerapan dan transport vitamin A yang kurang baik dalam tubuh. Gejala kurang vitamin A berhubungan dengan kondisi mata. Dampaknya kurang vitamin A seperti buta senja, infeksi saluran pernapasan, perubahan kulit menjadi kering, perubahan pada saluran pencernaan, dan gangguan pada lapisan email gigi. Cara penanggulangannya pada kebiasaan makan dengan memberi makanan vitamin A dan protein dari pangan hewani maupun nabati. Berikutnya ada masalah kurang iodium atau Gaki. Kekurangan iodium, kekurangan suatu zat esensial dibutuhkan tubuh untuk mengaktifkan fungsi hormon tiroid. Dan dampak dari Gaki yaitu penyakit gondok, kreatin, penurunan tingkat kecerdasan seseorang, dan yang paling berat adalah cacat fisik dan mental. Upaya menanggulanginya, Gaki melalui konsumsi garam yang beriodium setiap hari dan kapsul iodium sesuai dosis yang dianjurkan. Selanjutnya masalah kurang zat besi. Anemia gizi besi atau AGB dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dari ringan sampai berat. Anemia gizi kurang pada anak akan mengurangi kemampuan belajar.
Penderita anemia gizi besi lebih cepat terserang infeksi. Sumber utama zat besi yaitu bahan pangan hewani, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Upaya dalam menanggulangi anemia gizi kurang dengan pemberian suplementasi zat besi pada kelompok sasaran dan makanan tambahan yang bergizi pada anak sekolah guna meningkatkan tingkat kecerdasan anak. Berikut ada juga masalah gizi lebih. Masalah gizi lebih disebabkan karena konsumsi pangan yang melebihi kebutuhan normal manusia. Faktor penyebabnya itu peningkatan pendapat adanya perubahan gaya hidup, pola makanan yang tidak seimbang, dan kurangnya faktor proteksi. Penyakit kelebihan gizi, obesitas kardiovaskuler, jantung atau jantung bawahan, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes melintis, dan kanker. Selanjutnya, kegemukan obesitas. Kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh yang tidak aktif secara berlebihan karena terjadinya ketidakseimbangannya antara asupan dan energi yang dikeluarkan. Dampak pada anak-anak, berat badan bertambah, gangguan metabolisme glukosa, resistensi insulin, dan hipertensi. Upaya mencegah dan atau mengurangi obesitas, pengurangan jumlah makanan, mengontrol pola makanan, dan menyeleksi makanan yang dikonsumsi, perbanyak makan sayur dan buah, perbanyak minum air putih, serta sehat disertai aktivitas atau misi olahraga. Selanjutnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi meningkatkan melebihi batas normal. Dampak pada anak, sakit kepala, iritabilitas tanpa penyebab yang jelas, lesu, gagal tumbuh, padang kabur, mimisan, dan kelumpuhan wajah. Upaya pencegahnya, mengurangi asupan garam, mempertinggi asupan kalsium, mengurangi makanan yang mengandung lemak, jenuh, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, dan aktif berolahraga. Itu saja materi yang saya jelaskan dan saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.